Ya, selamat pagi teman-teman semuanya yang merayakan Paskah. Selamat Paskah. Melalui kebangkitannya kita mendapat harapan baru ya, bahwa Tuhan Yesus itu ya bukan hanya menebus dosa kita, tetapi Dia bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian sekalipun ya. Baik, kita akan mengucap syukur buat hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dan harapan-Mu yang Tuhan berikan pada kami, karena Engkau sudah mati di kayu salib, namun kematian tidak bisa menguasai Engkau. Engkau bisa mengalahkan kematian dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga di hari Paskah kemarin. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan juga yang memberikan semangat, memberikan harapan kepada mahasiswa kami. Walau mahasiswa kami ini baru tingkat awal, tapi Tuhan pelihara terus semangat mereka untuk belajar supaya mereka juga dapat selesai dan dapat memperoleh pekerjaan ataupun mereka menciptakan pekerjaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, bisa on cam dulu deh. Ya, on cam dulu semuanya. Sambil nunggu yang lain ya. Bukan kemarin ya, berapa hari lalu, ayo Devin, Shirley mau on cam nggak? Evan, beberapa hari lalu saya dapat tawaran kerjasama ya. Indonesia itu butuh tenaga IT itu cukup banyak ya. Berapa banyak nanti saya tunjukkan ya. Terus Singapura, negara-negara tetangga itu butuh. Jadi ada satu perusahaan kemarin nawarkan ke kami, ayo dong lulusan-lulusan IT ataupun mahasiswa tingkat akhir gitu kan ya, untuk mengisi lowongan-lowongan seperti itu ya. Jadi ke depan saudara, kebutuhan IT itu akan sangat banyak sekali ya. Oke, on cam dulu ya, on cam dulu. Nanti baru saya cerita lagi. Ya. Udah, oke. Mau on cam juga boleh, nggak juga. Nah, saya lanjut lagi. Jadi, perusahaan itu dia mencari tenaga kerja untuk disalurkan lah ya. Jadi kayak penyalur tenaga kerja gitu. Dengan salary-nya yang cukup lumayan lah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali dari yang ada sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita lulusan IT, biasanya sekitar 5 lah ya. Sekitar 5 ya. Saya punya keponakan lulusan IT tahun lalu lah ya, sekarang udah di BCA. Di BCA itu kira-kira dia dapat 7-8 lah ya. 7-8. Bonusnya terus kalau di BCA itu bisa 4 kali ya, 3 atau 4 kali ya dalam setahun bonusnya. Jadi itu lulusan-lulusan IT, jadi cukup besar ya. Nah, kalau misalnya di luar itu bisa lebih besar lagi. Nanti syaratnya, jadi saudara dari sekarang mumpung semester awal nih angkatan 2020, satu kemampuan programmingnya ya. Programmingnya emang itu harus dilatih ya. Satu itu. Kedua adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris saudara rutin lah, misalnya dalam percakapan ataupun katakanlah dalam menulis gitu kan, dilatih dari sekarang ya. Jadi saudara punya waktu lah kira-kira 2 tahun 3 tahun supaya memantapkan itu. Jadi kemampuan communication sebetulnya ya. Nah, kenapa communication ini? Communication ini karena ketika kita ketemu orang ataupun dengan klien, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Tentu bukan hanya sekedar bahasa ya.
Bahasa oke, salah satu dasarnya, tetapi bagaimana kita mengungkapkan ide, mengungkapkan katakanlah kalau kita punya problem, permasalahannya seperti apa gitu kan ya, kemudian kita menyelesaikannya. Jadi runut seperti itu, kemampuan komunikasi itu harus dilatih gitu kan ya. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan gabung misalnya jadi asisten dosen, ikut lah ya. Terus ada kesempatan misalnya ikut seminar, lihat orang lain gitu kan, coba waktu-waktunya dipakai juga. Kemudian untuk belajar juga ya, belajar programming. Nah itu yang dibutuhkan ke depan. Kenapa? Sekarang kan era industri 4 ya. Nah di era industri 4 ini, kemampuan nanti artificial intelligence itu akan sangat dimanfaatkan ya. Kemudian integrasi perusahaan-perusahaan gitu ke depan itu pasti terjadi ya. Kalau sekarang misalnya, saudara misalnya di Indonesia kayak misalnya rumah sakit, kita bisa dapat data di rumah sakit tuh ya. Tapi hanya ada di rumah sakit itu. Kalau kita pindah rumah sakit lagi, data rekam medisnya itu kita nggak bisa akses ya. Nah, ke depan menurut saya tuh nanti rumah sakit itu diwajibkan integrasi datanya satu sama lain. Emang kebijakannya belum ada sampai sekarang ya. Nah itu akan pasti dibanyakan butuhkan tenaga-tenaga IT dalam bidang rumah sakit. Yang sudah ada sekarang itu adalah pajak. Saudara, pajak itu mau seluruh Indonesia semua datanya ada satu ya, integrasi. Itu berkat kemampuan teknologi IT ya. Terus kalau SIM nggak tahu nih, SIM bisa seluruh Indonesia nggak sekarang gitu kan ya, data-datanya. Terus data-data pelanggaran itu bisa terintegrasi seluruh Indonesia belum ya. Nah kalau sekarang kan baru KTP ya, KTP semua seragam dan KTP nggak boleh ada nomornya yang ganda gitu kan ya. Kalau ada yang ganda satu langsung ditolak ya, langsung ditolak, nggak berlaku gitu kan ya. Istri saya kayak gitu juga. Tadinya berlaku si KTP itu, nomornya berlaku. Begitu dicek di bank, ini nomornya tidak terdaftar. Begitu dicek emang ada double. Jadi satu ketolak. Jadi sekarang udah datanya udah integrasi. Nah nanti ke depan itu semua data-data itu banyak terintegrasi. Kalau di Amerika itu misalnya orang itu melakukan pelanggaran itu akan tercatat. Ada data kriminalnya, ada data pelanggarannya gitu kan ya. Semua tercatat di negara bagian Amerika yang cukup luas kayak gitu ya, 52 negara itu. Nah kalau di Indonesia kan mungkin masih belum, tapi ke depan sih akan seperti itu gitu kan ya. Kayak misalnya sekarang bayar pajak kendaraan bisa lewat online gitu ya, bisa lewat Tokopedia ataupun nanti lewat bank. Sebenarnya itu udah ngarahnya ke sana. Jadi kebutuhan IT itu ke depan sangat tinggi. Jadi sudah harus persiapkan ya. Jadi ketika belajar ada yang sulit-sulit dikit tuh jangan cepat nyerah ya. Boleh tanya teman ya. Kita sediakan juga tutor tuh. Ya ini saya lihat nih di programming Ibu Mewati itu kelas apa ya namanya ya? Prokdas bukan Prokdas ya? Prokdas ya kalau saya. Ini ada teman-teman yang kata 2000 Daspro ya, program pemrograman dasar ya. Ada teman-teman yang nilainya itu di bawah 50 di bawah 50 Ibu Mewati lapor ke saya juga ya, emang saya sebagai dekan juga gitu kan ya. Nah teman-teman juga saya sebagai dosen wali juga di 2020. Nah teman-teman kalau yang merasa kesulitan jangan segan lah, temuin tutor ya. Tutor itu adalah kakak kelas kalian yang emang untuk membantu ya. Diharapkan sudah pemahaman dasarnya itu bisa bagus lah ya. Jangan putus asa, yang penting jangan putus asa. Harus ada harapan itu ya. Harus punya harapan. Ke depan itu kemampuan IT itu dibutuhkan sekali ya. Banyak sih beberapa teman juga yang katakanlah nggak ngerti sama sekali ya waktu masuk IT itu programming seperti apa gitu kan ya. Tapi ketekunan itu menolong lah ya, dia bisa belajar, nggak jelas belajar juga gitu kan ya. Nah, belajarnya bisa dari teman, dari buku, dari internet gitu kan ya. Itu ya, yang penting teman-teman jangan sampai semangatnya hilang ya.
Nah, yang nilai-nilai jelek gitu kan ya, mungkin nggak ngerti gitu kan ya. Nah, coba cari teman tutor ya, ataupun boleh tanya ke dosen juga boleh. Ya, saya sampaikan seperti ini ya. Kenapa? Karena kesempatan di depan tuh banyak. Itu yang ngajak kerjasama dengan kita itu bukan hanya satu ya. Kemarin ada Glenn, kita sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga sampai sekarang masih ada. Misalnya AppIns juga ya. Terus IC Studio gitu kan ya. Terus ada Agate gitu kan ya, arahnya ke gaming, programming game gitu kan ya. Banyak yang minta kerjasama dan mereka meminta lulusan-lulusan IT yang baik ya. Nah, kadang-kadang kami kesulitan ya ketika memenuhi itu gitu ya. Emang beberapa yang prestasinya cukup bagus mah mereka sebelum lulus pun udah bekerja gitu kan ya. Nah, kerja sekarang itu di IT itu nggak mesti, kadang-kadang nggak mesti datang ke kantor, kadang-kadang bisa lewat online ya. Saya punya keponakan juga kerja di BCA itu 3 hari di rumah ya. 3 hari di rumah, 3 hari di kantor gitu kan ya. Dia kerja di Jakarta juga, BCA Jakarta. Ya, salary-nya udah lumayan lah gitu kan ya. Walaupun baru lulus gitu. Ada teman-teman juga yang di Blibli ya, di Tokopedia juga gitu. Jadi ya pakai kesempatannya ya. Oke, sebelum ini saya cerita dulu ya, supaya teman-teman jangan patah semangat ya. Oke, saya akan show dulu mengenai transformasi. Jadi saya akan lanjutkan mengenai transformasi. Oke, saya udah share ya, ini share. Oh iya, ini materi saya di sini. Saya akan putarkan dulu video ya, videonya dulu. Nanti kita lihat PowerPoint-nya dulu ya. Suaranya ada nggak tadi? Belum ada ya? Oke, saya cek dulu. Nah, ini transformasi teman-teman. Transformasi itu bagaimana kalau kita sudah punya ER di Entity Relationship Diagram ya. Kemudian dari ER itu, dari model yang kita buat itu, kita terjemahkan menjadi tabel ya. Tabelnya hanya bentuk 6K dalam bentuk tabel dan kolom-kolom apa yang dibutuhkan ya. Nah, saudara kalau udah tahu kolom-kolom yang dibutuhkan di sana, itu kita gampang ya membuatnya, tinggal pakai perintah create table ya, di MySQL-nya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dari diagram itu kita transfer ya, transformasi diubah ke dalam bentuk tabel dengan ada kolom-kolomnya ya. Nah, itu tentu nanti bentuknya macam-macam. Kita akan lihat dulu ya. Mata kuliah basis data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai transformasi ER to table. Model relasional adalah sebuah struktur yang paling banyak digunakan oleh sebagian DBMS. Oleh karena itu, akan disajikan cara transformasi ER diagram ke dalam model basis data relasional. Berikut ini merupakan contoh tabel mahasiswa yang memiliki kolom NRP, nama, alamat, dan tanggal lahir. Model basis data relasional mempresentasikan basis data sebagai sekumpulan tabel. Masing-masing tabel mempunyai nama yang unik. Baris data pada tabel mempresentasikan sekumpulan nilai yang saling berhubungan. Setiap nilai dihubungkan pada sebuah atribut. Syaratnya, setiap relasi mempunyai nama yang unik. Tidak ada tupel atau baris data yang kembar. Urutan tupel tidaklah penting. Tupel-tupel dapat dipandang dalam sembarangan urutan. Setiap atribut atau kolom memiliki nama yang unik. Letak atribut bebas, urutan atribut tidak penting. Setiap atribut memiliki nilai tunggal,
dan jenisnya sama untuk semua tuple. Tuple itu baris ya, atau row ya, datanya ya. Kalau kolom itu disebut dengan field ya, fieldnya. Kolom, contoh kolom misalnya saya punya tabel mahasiswa, ada nama, ada NRP ya, ada alamat, itu adalah kolom ya. Nah kalau tuple itu barisnya, datanya ya. Contoh misalnya yang tadi itu ada namanya misalnya Teddy, alamatnya jalan. Himpunan entitas kuat dengan atribut misalnya A1, A2 dan seterusnya diimplementasikan sebagai sebuah tabel dengan sejumlah kolom yang unik, satu kolom per atribut. Setiap baris pada tabel merepresentasikan satu entitas dari himpunan entitas. Kita dapat menambah, menghapus, mengubah baris pada tabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang atribut komposit. Ini pernah dibahas. Di mana atribut komposit diratakan dengan membuat kolom baru untuk setiap komponen dari atribut komposit. Contohnya seperti ini. Jadi ada entitas customer yang memiliki beberapa atribut komposit, ya, atribut komposit, atribut komposit. Kayak name gini ya, ini komposit. Maka hasilnya kita akan membuat. Sebentar, saya resolusinya naikkan. Ini udah tinggi juga ya. Oke. Tabel customer dengan kolom customer ID, yang ini first name, diambil dari atribut komposit name. Ada first name, middle initial dan last name. Name-nya hilang, middle initial dan last name. Name-nya hilang. Kemudian digantikan street number, dengan yang ininya. Street name, apartemen number, streetnya, city, state, dan zip code. Di hasil tabelnya menghasilkan kolom-kolom ini. Ya, ini lihat ya, name-nya nggak dibawa lagi ya, teman-teman ya. Kalau ada yang komposit kayak gini, name-nya nggak dibawa lagi, jadi langsung diambil aja first name, middle name, sama last name. Begitu juga streetnya ini, address-nya juga hilang ya. Address-nya ini, karena ini address juga komposit kan, ya langsung aja street-nya hilang, langsung diambil yang ujung-ujungnya nih. Oke, kalau ada yang komposit gitu, cukup jelas ya? Cukup jelas nggak? Oke, nanti kita latihan ya. Saya lanjut lagi ini videonya. Kemudian contoh lainnya. Entitas nih. Untuk entitas customer dengan atribut komposit, hasilnya adalah sebuah. Jadi kita lihat ya, customer ini entitasnya, ini atributnya. Nah di sini ada komposit kan ya, atribut komposit. Customer address-nya nggak perlu lah ya, jadi kita langsung bawa aja street-nya, city-nya, state-nya, zip-nya. Ya, ini customer ID kan ada di sini, customer name ada ya. Street, city nih. Nah yang ininya nggak perlu. Kenapa? Ya karena sudah diwakilkan yang bagian yang detailnya ini. Ya, ini atribut komposit ini. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut lagi ya. Tabel customer dengan kolom customer ID, customer name, street, city, state, dan zip. Jadi transformasi IR ke dalam tabelnya seperti ini. Berikutnya kita bahas tentang atribut bernilai banyak. Kita sebutnya misalkan M dari himpunan entitas E, direpresentasikan ke dalam tabel EM yang terpisah. Tabel EM mempunyai atribut yang terdiri dari kunci primer E dan atribut M yang bernilai banyak. Jadi setiap nilai dari atribut bernilai banyak menjadi baris yang berbeda pada tabel EM. Di sini kita menyebut himpunan entitas E dan untuk atribut bernilai banyak disebut M. Maka menghasilkan tabel EM yaitu untuk customer phone number yang phone numbernya itu multi value. Di sini hasilnya ada tabel customer schema, isinya customer ID dan date of birth. Ini customer ID, date of birth.
Kemudian ada tambahan satu tabel lagi yaitu untuk yang multi value yaitu customer phone number skema. Nah, kita lihat yang di sini ya. Kalau kita punya yang multi value nih, phone number, ini kan entitasnya customer ya. So nanti jadi dipecah nih. Ini akan jadi satu tabel sendiri. Customer phone number lah. Ya, namanya bebas lah pokoknya ya, customer number. Nah, isinya ini apa? Isinya ini adalah phone number dan customer ID. Ya, customer ID. Jadi kalau saya buatkan ya, tabelnya kira-kira kayak gini. Saya buat nanti di Excel, saya buka sebentar ya di Excel. Buat di Excel-nya. Di Word boleh lah ya, di Word saya buat. Jadi kalau saya punya data seperti itu, nih kolomnya ini ya, customer saya punya 3 ini ya. Misalnya saya punya customer ID, punya phone number sama date of birth ya. Jadi kita akan buat tabelnya kayak gini. Saya buat di sini aja ya, di Word juga sama lah ya. Word saya buat table, saya buat 2 nih. Jadi ini isinya customer ID, ya, customer ID, ya. Satu lagi date of birth, ini ya. Nah ini tabel customernya, ya. Ini adalah tabel customernya. Saya akan buat lagi. Saya buat tabel lagi yang ininya, phone-nya. Phone-nya adalah customer ID, isinya phone. Ya, nanti kita lihat datanya ya. Saya buat dulu ya. Insert table misalnya. Isinya customer ID. Customer ID. Satu lagi saya pakai phone number. Nah, yang ini, yang atas ini adalah tabel ini tabel. Ini adalah tabel ini ya, tabel customer. B ya, gitu ya, B customer misalnya ya. Customer. Nah, yang bawah ini adalah tabel customer phone ya, atau phone customer juga boleh lah misalnya ya. Bebas lah, sudah aman, bebas. Nah ya, saya minimize dulu ini, collapse dulu. Nah tabelnya jadi ini. Jadi misalnya saya punya customer ID katakan C01 ya, date of birth-nya misalnya 03 strip misalnya 18. Ini bulan dulu ya, bulan tanggal ya misalnya ya. Nah gini ya, date of birth ya. Saya punya customer yang lain lagi misalnya E02. Tanggal lahirnya misalnya 08 strip 1985 misalnya gini ya. Nah, saya melihat data yang ini tuple ya, atau baris yang ini. Dia punya phone number-nya punya 2. Jadi ditulisnya di sini. E01 numbernya ya, dia misalnya punya 2, dia punya nomor 081234567889 misalnya ya. Dia punya nomor lagi, jadi C01 ini ditulisnya misalnya 082233455667 banyak kan gini ya. Nah dia kalau punya 2 phone number, ini kita lihat yang ini ya. Saya lihat yang ini, data yang ini. Nah, dia punya 2 phone number. Jadi ditulis di dalam 2 tabel. Kalau dia punya 3 ya buat lagi di sini. Ya. Nah, misalnya cukup 2 ya ini. Nah, sekarang yang bagaimana yang C02? C02 dia punya hanya 1 nomor. Ya udah di sini tulis jadi C02. Dia punya nomornya 0 misalnya 856234123 misalnya 5 misalnya gitu. Dia punya 1. Kalau nanti ada
Customer yang lain misalnya ya, C03 gitu kan ya, C03 nih. Date of birth-nya bebas ya. Ini nanti kalau ada namanya sudah tinggal nambahkan aja ya kalau ada namanya gitu kan ya. Nah, kita bisa nambah ya. Cuman di kasus ini kan nggak ada name-nya. Ya, di sini nggak ada name-nya. Ini cerita kalau kita punya namanya multi value. Ya, jadi multi value nanti sudah akan pecah seperti ini. Ya. Oke. Phone number-nya ini misalnya C03, date of birth-nya misalnya dia lahir 44 misalnya 2005 misalnya 2006 gitu kan ya. Nah dia punya phone number lagi. Dia punya 3 phone number boleh gitu ya. Jadi bebas, multi value itu bebas jadinya ya. Misalnya C03. Dia punya phone number-nya 0833333333 misalnya ya. Boleh ya. Nah, nanti kita buat lagi baris berikutnya lagi, tabel berikutnya C03. Nah, dia buat lagi misalnya dia punya 089345, ini saya sembarang aja ya nomornya gitu kan. Dia satu lagi C03 ya 0875 kepanjangan ya gitu. Dia perhatikan nih ada 3, boleh ya, namanya juga multi value ya. Nah, ada alternatif orang membuat modelnya seperti ini. Ya, orang membuat alternatif model seperti ini. Jadi ini jumlahnya ini bisa macam-macam, bisa bebas. Mau 1 boleh, boleh 2, boleh 3 ya. Nah, tetapi nanti ada yang bentuknya model seperti ini ya. Ini yang sebetulnya yang desain yang terbaik ya. Kalau kita buat seperti ini, kalau ada multi value nih, multi value, saya ini jadikan tabel. Ya, tapi dalam prakteknya ada orang yang ini nggak menjadikan tabel, ya, bentuknya seperti ini. Di video nggak ada ya, di video ya. Ini dalam praktek ya. Jadi orang buatnya gini, customer. Saya buat tabel customernya dulu ya. Oke, saya akan insert dulu di sini tabelnya dulu ya. Tabel customer aja dia. Saya buat tabelnya agak banyak ya misalnya. Jadi saya akan membuat ininya namanya customer ID ini. Oke, kita salah. Kita tulis saja di sini ya. Jadi tabelnya orang jadi buat ini customer ID, dia date of birth ya. Nah nanti dia buat gini. Phone 1 ya, phone 2, phone 3. Ya buat ini, buat banyak 4 gitu ya. Disediain sampai 5 gitu. Ya, maksimalnya misalnya 5. Kalau yang di sini maksimalnya nggak terbatas. Yang modelnya 2 tabel seperti ini. Tapi kalau yang ini, kalau dia buat seperti ini, modelnya udah cuman hanya boleh maksimum 5. Ya. Jadi jadikannya satu tabel. Jadi desain seperti ini, dia jadikan satu tabel. Numbernya jadi dibuat seperti ini. Contoh ya tadi ya, datanya saya pakai yang tadi ya. E01 misalnya, date of birth berapa ya tadi. Oke, numbernya yang ini ya. Nah, jadi simpan di sini nih. Cuma 2 ya. Oke, kita buat lagi yang C02 tadi. Date of birth-nya berapa ya? Oke, kita copy dari sini. Dia cuma 1. Oh, cuma 1 ya. Oke. Kita lihat yang C03. Ini kalau yang multi value.
Dia punya nomornya, saya salin sini, dia punya 3 ya. Date of birth-nya saya salin dari sini. Nah, jadi ada 2 model sebetulnya, ya. Ada 2 model. Kalau kita punya multi value seperti ini yang sebetulnya yang disarankan ya. Kenapa? Karena kita nggak mengetahui jumlah ponnya ini bisa berapa banyak, ya. Tetapi mungkin kita secara logika lah, pon ini bisa berapa banyak lah gitu ya maksimumnya. Orang membuatnya, ada yang membuat bentuk 2 table gini, ya. Ada yang membuatnya menjadi 1 table seperti ini. Nah, menurut saudara mana yang lebih menguntungkan? Ya, kalau yang ini emang lebih fleksibel ya. Kalau ini nggak repot ya, ini ya jadi buat di 1 tabel gitu. Ya, di 1 tabel. Nah, nanti kerugiannya juga ada yang seperti ini kerugiannya. Contohnya misalnya kerugiannya ketika kita mau tahu nih berapa jumlah yang terisinya, ya ini kita mesti ngitung. Ya sebenarnya bisa lah kita ngitung-ngitung juga di sini ya, gitu. Oke, di video ini nggak ada ini ya modelnya. Nah, saudara pakai yang ini. Tapi kalau misalnya ketika praktek pun mau bentuknya seperti ini, gitu kan ya, nggak salah juga, gitu kan ya. Saya kadang-kadang juga pakai ini, desainnya model seperti ini ya, dengan asumsi bahwa phone number-nya ini itu nggak melebihi 5. Jadi multi value-nya kita udah perkirakan gitu kan ya. Oh ini multi value-nya nggak lebih dari 4 gitu kan ya. Saya buatnya 4 gitu. Di dalam 1 tabel ya. Tetapi kalau misalnya kita nggak tahu nih multi value-nya ini bisa berapa banyak, modelnya harus jadi 2 tabel. Model yang atas. Jelas nggak teman-teman? Saya stop dulu ya, stop dulu. Oke, ini saya baru cerita multi value ya. Jadi bagaimana kalau kita punya multi value? Multi value itu jadi aturannya dia jadi 2 table ya. 2 table seperti itu. Nah, tapi bisa juga jadi 1 table ya dengan asumsi kalau misalnya jumlahnya nggak terlalu banyak ya, penambahan itunya nggak terlalu banyak si value-nya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas nggak? Saya akan lanjut lagi kalau. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini model 1, model 2 tadi ya. Saya lanjut ke videonya lagi. Kunci primer dari himpunan entitas E yaitu customer ID ya, dan atribut M yaitu phone number. Ini menjadi tabel sendiri. Tampilannya seperti ini ya. Tabel customer isinya kolom customer ID dan date of birth, kemudian untuk yang multi value ada customer ID dan ada relasi phone number. Ini dibuatkan tabel ada baru. Relasi foreign key-nya ya. Sebentar, saya belum ke sana ya. Jadi kalau yang modelnya 2 table gini ya, bagaimana menyambungkan table yang 1 nih? Nah, saya sorot dulu ya. Ini table yang 1 nih, TB customer. Satu lagi yang phone number ini. Nah, ini bagaimana relasinya? Relasinya ini sudah bisa lihat kan, tadi lewat customer ID, ya. Jadi ini nyambung. Jadi ketika kita membuat phone number ini ada foreign key-nya, ya. Jadi customer ID di sini adalah foreign key. Nanti kita bahas di foreign key ya. Foreign key minggu lalu saya pernah bahas deh cara membuatnya ya. Cara membuatnya gini, sebentar. Saya tunjukkan ke webnya ya, webnya sudah bisa belajar dari sini. Webnya skip dulu sebentar. W3School .skl. Nah, yang ini ya, sudah bagaimana membuat foreign key. Di sini ada foreign key. Nah, ini foreign key. Primary key udah jelas lah ya, kunci utama itu. Nah, ini membuat foreign key. Rasanya minggu lalu saya bahas juga di ini, ya.
Nah, ini foreign key ini cara membuatnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita buat table yang tadi ya, yang tadi multi value itu, ya sudah bisa buatnya kayak gini. Jadi dua table ya, dua table sebetulnya. Nah, kalau kita mau buat sintaknya dulu, saya buat sintak dulu ya. Saya buat dulu di Word-nya dulu. Nah, kita pakai yang model 1 ini, ya, yang model 1 ini. Ini yang kita pakai model 1 nih. Ya, dari multi value ini pindah jadi transformasi. Ini yang kita pakai model 2. Sudah buat ini, bagaimana relasinya ya? Kalau kita lihat di sini, ini kan ada relasi. Saya buat ini ya. Nah, saya akan buat dulu scriptnya ya, SQL-nya. Create table, namanya apa ini? Ke customer ya. Saya taruh di atas aja lah ininya, nama table-nya. Pindahkan ke atas ya. Ini TB phone customer misalnya. SQL-nya berarti saya buat TB customer, satu lagi saya buat TB ini ya. Create table. Nah, ini saya copy aja dulu ya. Jadi kita buat dua table nih. Nah, kita buat dulu TB customer dulu. TB customer. Isinya adalah customer ID. Misalnya integer lah, boleh ya. Kalau ada C gini dia nggak integer. Tapi dia bentuknya misalnya varchar gitu kan ya. Ya gini char ya. Charnya char berapa? Ya, misalnya itu kita kasihnya 3 misalnya ya, 3. Barnya 3 gitu. Kemudian kita buat birth. Date birth-nya DOB ya, DOB. DOB-nya saya buat date ya, datanya date. Tidak boleh kosong juga misalnya. Oke. Kita buat ini primary key-nya. Yang ini customer ID ya. Buatnya di sini customer ID. Ini kita buat yang table dulu. ID ya. Nah, dia nggak ada foreign key di sini. Di table ini nggak ada foreign key. Yang ada foreign key-nya itu ada di table on. Ininya spasinya nggak mau ambil. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, ini table customer. Sekarang saya akan membuat table yang ini, on customer ya, on customer. Customer, oke, udah. Nah ini kita ambil lagi nih. Customer ID. Kalau di sini customer ID-nya sebagai primary key di table customer ini, karena dia tidak boleh double nih. Contoh saudara di sini customer ID-nya kan nggak boleh ada yang double nih, unik. Ya, customer ID di sini ya dia unik, ya nggak ada yang double. Tapi kalau yang di sini customer ID-nya perhatikan nih ada double nih, ya ini double juga nih, triple bahkan ya. Nah, dia nggak boleh ini sebagai primary key customer ID-nya. Oke, saya lanjut dulu ya. Phone number-nya. Ini apa namanya? Phone number, oke. Phone number. Phone number, misalnya pakai char, berapa ya? Char 16 misalnya ya. Nah, boleh not null, boleh kalau ada kosong juga boleh misalnya ya. Nah, ini kita buang. Nah, kita membuat foreign key di sini. Foreign key-nya ini nyambung ke table ini. Jadi kita buat customer ID ya. Reference-nya ke table B customer.
customer ininya adalah customer ID. Jadi kira-kira nanti buat tabelnya kira-kira kayak gini. Saya buat tabel ini customernya, ya. Ini sebagai primary key, customer ID-nya. Nah, di sini saya nggak membuat primary key-nya, ya. Jadi nggak ada primary key-nya. Dia hanya ada juga foreign key. Customer ID ini nyambung ke sini. Jadi kalau kita lihat di videonya, videonya yang ini. Nah, ini ya. Sudah lihat ininya. Ini ada relasi kan? Ya, relasi. Nah, relasinya itu dibuat dari sini. Bentar, ini kebanyakan jendela. Nah, buatnya di Word ya, di Word. Nah, yang ini. Ini relasinya buat kayak gini. Ya. Nah, boleh kita coba ya, saya coba buat ya. Kalau ada XAMPP-nya bisa dibuat localhost. Oke, my admin. Oh, ini saya belum aktifkan dulu. Sebentar ya, aktifkan dulu. XAMPP-nya di bagian sini. XAMPP. Kontrol panelnya. Aktifkan dulu ya MySQL. Apache-nya aktifkan, MySQL-nya saya aktifkan. Oke, sudah. Saya akan membuat localhost dulu. Localhost. Ya, ini. Oke, saya buat di SQL-nya ya, SQL-nya. Tinggal copy aja. Di create, copy. Oke, kita execute ya. Ada error nih, errornya mana ya? Simbol di sini, ini. Oh, ini ada koma. Ya. Nggak kelihatan. Sebentar, ini ada errornya nih, errornya. Tahu errornya di mana nih? Ini date time sama aja ya. Oh, errornya nggak di mana? Database-nya belum dipilih, Pak. Iya, database-nya aku lupa. Thank you. Pakai yang ada aja lah ya, ini ya. Saya pakai yang di karyawan ya. Oke. Database-nya pilihnya ini udah ya. Oke, aku copy lagi yang tadi ya. Sebentar. Nah, ini. Kelebihan. Create ini satu. Tes ya, kita tes. Oke, ini udah masuk ya, satu ya. Satu lagi sini. Ini ada kelebihan nggak ya? Kita copy. SQL ini. Udah ya, sintaknya udah oke lah ya. Foreign key-nya udah ada. Oke, kita tes. Nah, kita sudah punya dua table, ada di yang tadi ya, saya buatnya di karyawan idola ya, ini supaya cepet aja. Saya buat table customer nih, tabel-tabelnya udah ada tuh, kolomnya ya, sudah klik ya. Saya punya customer ID ini, primary key nih, di sini. Ya, saya punya phone number, kita klik ya. Tuh, ini foreign key, nanti kelihatan teman. Kita lihat di indeksnya ya.
Dia punya customer ID nih di sini. Ya, kelihatan ada indexnya. Nah, ini sebagai foreign key. Nah, ini kelihatan primary key nih. Ya, ada tulisannya primary ya. Nah, kalau ini dia foreign key nih. Customer ID-nya. Ya, yang nyambung ke sini. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Mengenai transformasi multi value. Cukup jelas nggak? Diam itu berarti jelas atau berarti nggak ngerti? Cukup jelas? Cukup jelas. Jelas. Oke. Cukup, Pak. Jelas ya. Perlu diulang lagi nggak ini? Jadi ada dua model ya sebetulnya. Model yang utama itu yang tadi ya. Jadi kalau ada multi value dia jadiin dua table gitu. Jadi dua table. Itu yang umum ya. Tapi saya dalam praktek kadang-kadang saya nggak bentuknya jadi dua table. Saya lihat kondisi juga ya. Kadang-kadang misalnya nambah multi value-nya nggak banyak. Jadi saya modelnya seperti ini. Salah nggak? Ya nggak salah-salah juga gitu kan ya. Ada nanti dalam praktek orang buatnya kayak gini juga ada juga ya. Tapi kalau banyak saya pernah buat sampai 12 ya multi value-nya dibikin jadi satu tabel gitu kan ya. Itu buat nampung cicilan misalnya, cicilannya udah pasti sampai 12 saya buat seperti ini ya. Tapi bagusnya sebetulnya seperti ini nih gitu kan ya. Ini kelebihannya ya, yang ini model seperti ini. Sudah perhatikan, jadi ketika datanya cuma satu, dia space-nya yang termakan cuma ini. Emang dia nambah satu lagi field ini gitu kan ya. Tetapi kalau satu. Tapi kalau yang ini, suruh kalau misalnya saya buat sampai 5 gitu kan ya, mau diisinya satu ya lebarnya seperti ini, kita buat space-nya ya, space database-nya. Mau diisi katakanlah ini diisi 2 ya, mau diisi 1 katakanlah ya seperti ini kita space-nya. Yang diminta dari database gitu kan. Kalau dia diisi 3 ya space-nya gini gitu kan. Jadi nanti banyak yang kosong-kosong. Kalau matrik itu nanti banyak yang kosong-kosong. Ini kerugiannya kalau modelnya seperti ini. Cuman kadang-kadang orang pengen buat lebih mudah dari segi UI dan segala macam. Orang kadang-kadang buat seperti ini gitu ya. Buat programnya gitu kan yang kelihatan lebih mudah ya. Tapi sebenarnya nggak, sama aja lah program itu. Tergantung nanti kebiasaan orang. Oke ya, lanjut dulu saya. Supaya nanti materinya bisa selesai. Multi value. Sebentar, videonya mana? Oke, saya lanjut lagi ya. Ini date of birth. Yang multi value ada customer ID dan phone number. Ini dibuatkan Ya. employee name, employee address, dan Ini contoh lagi, ini ya, contoh skill. lagi. Saya punya employee, ini punya skill. Ya. Sudah bisa buat ini? Coba, silakan dibuat ini. Saya punya ini, ya. Sudah buatnya pakai ini aja, mau bentuknya table atau langsung disebutin aja field-fieldnya aja. Oke, silakan dicoba dulu yang ini nih. Saya punya employee ID ini aja punya skill. Silakan transformasi. Saya beri waktu 2 menit lah ya. Mau tulisnya di Word boleh atau di apa juga boleh. Ya. Kalau mau sama skripnya boleh, kalau keburu lah ya. Oke, silakan latihan dulu ini, coba. Skill.
Ini primary key-nya ini ya, employee ID ya. Jadi nanti di skill ini akan jadi satu tabel. Di satu tabel ada isinya employee ID sama skill-nya ya. Sudah kalau mau lihat sampel yang saya boleh ya. Ini saya buatnya di Word lah ya, gitu ya. Saya munculkan dua-duanya juga boleh ya. Employee ID ini saya kecilkan dikit. Ini kalau tadi saya pakai yang date of birth ya. Jadi dua tabel ya, buat dua tabel. Oke, ada yang udah selesai? Mau di-show? Terserah, sudah nggak mesti pakai Word, mau di Excel juga buatnya boleh, di kertas boleh, atau langsung scriptnya juga boleh ya. Nanti kalau ujian kayak gini bisa ya. Ada contoh seperti ini, saudara buat nih scriptnya gitu kan. Buat scriptnya atau tabelnya seperti apa gitu kan ya. Oke, saya stop dulu nih. Ada yang udah selesai? Yang mau demo? Memperlihatkan? Saya tunjuk aja ya. Elvira udah belum Elvira? 02. Saudara boleh show deh. Elvira udah belum Elvira? Elvira hadir? Elvira nggak menjawab. Ya, oke, coba Faris udah selesai belum Faris? Mau coba show? Faris? Suara saya terdengar nggak? Nah, kalau kuliah online itu tuh ini emang perlu inisiatif ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih masih ada di depan komputernya atau enggak gitu kan ya. Nisa aja. Nisa udah belum Nisa? Udah ya, oke. Mau di show? Boleh Pak. Boleh, silakan di show ya. Tapi ini mah kodenya. Nggak apa-apa kodenya juga. Oh, ini terlihat nggak ya? Bisa diperbesar di Zoom. Tekan Ctrl Alt. Nah, oke. Bagus, ini udah langsung ke scriptnya ya, langsung scriptnya. Ada employee ID, ada name, ada address ya. Oke, ini jadi primary key-nya employee ID. Oke, bagus. Kemudian ada skills employee ya. Skill employee-nya adalah employee ID sama dengan yang di atas. Kemudian ada skill-nya bebas ya, char berapa. Ini foreign key ini. Oh, ini lebih bagus ya. Jadi langsung script-nya. Boleh di running, boleh satu-satu, boleh.
di running. Nah, udah ya, oke. Diperbesar lagi, perbesar nanti kita lihat yang bagian kirinya. Kayaknya mesti digeserin. Nah, itu. Employee-nya dia punya primary key-nya, oke. Kolom-kolomnya diklik kolomnya. Kolomnya diklik yang di employee supaya kelihatan. Ada tanda plusnya. Oke, nah ini ada ya employee address. Jadi urutan nggak masalah ya teman-teman ya. Urutannya mau employee ID-nya di atas, employee address-nya di bawah, ini nggak masalah. Karena waktu nanti select kan kita bisa atur urutannya gitu kan ya, urutan kolomnya. Ini dia ngurutnya berdasarkan abjad tuh ya. Address dulu, baru ID, baru name. Oke. Kemudian skill employee-nya ya. Oke, bagus, ini udah sampai ke ininya. Ke script-nya ya. Bagus Nisa. Yang tadi nih, yang tadi aku panggil, boleh di stop dulu ya. Teman-teman udah jelas nggak yang tadi, script tadi? Jelas Pak. Oke, jelas. Mana Elvira udah belum? Atau Faris? Ini orangnya kemana nih? Nggak nyaut. Nah emang kalau kuliah online gitu, salah satu kendala itu seperti itu ya. Kendalanya ya kalau misalnya masalah jaringan ya nggak masalah ya, tapi kadang-kadang ada anak-anak itu nyalain aja ya, nggak maksudnya saya juga punya anak gitu kan, ketika belajar kadang-kadang dia kemana gitu kan, istirahat dulu padahal si ininya masih zoomnya masih di jalan, ketika dipanggil nggak nyaut ya. Makanya kalau di BPK itu harus on cam terus tuh ya, on cam terus. On cam, begitu anaknya nggak ada di layar, langsung dipanggil sama gurunya ya. Tapi saya sebagai kalau mahasiswa gini, saya nggak seperti itu lah ya. Nggak mesti saudara on cam gitu kan ya. Ya ini kesadaran masing-masing gitu kan ya. Oke, udah bagus nih. Saya lanjut dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak mengenai yang ini? Saya share dulu. Ada yang bertanya mengenai ini? Iya. Lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Hasilnya, ini hasilnya di juga tabel employee ya, akan berisi kolom employee ID, employee name, dan employee address. Ini tabel karena keduanya, ini multi value. Ya. Oke, saya loncat aja ya. Ya, tadi Nisa udah berikan contohnya, bagus ya. Jadi dia udah pakai scriptnya juga ya. Ini contoh juga ya, multi value. Oke, ini sebutkan apa aja nih? Ada yang mau nyebutkan nih, fieldnya apa aja jadinya? Saya punya tabel dosen, fieldnya apa aja? Nick. Oke, nih, sorry. Kemudian ini ada atribut Klik ya, maaf. Oke, Nick apa lagi? Nama Pak. Nama nggak ada, nama. Nama depan sama nama Nama depan ya, nama betul belakang. Shirley ya, nama depan, nama belakang. Oke, ada. Terus apa lagi? Alamat Pak. Alamat ya. Alamat. Oke, kemudian kita punya tabel apa lagi? Tabelnya tadi dosen ya. Gelar dosen gelar ya, dosen gelar atau gelar dosen boleh lah ya, gelar dosen ya. Isinya apa aja gelar dosen? Nick sama gelar. Nick sama gelar, oke, bagus ya. Jadi nama ini ada nggak? Nggak ada ya, langsung nama depan sama ini, baik ya. Oke, di sini isinya adalah nick dan gelar ya, tabel. Kita punya 2 tabel. Lanjut ya, oke, ini udah multi value. Komposit nama D dan nama B. Oke, saya loncat ya. N ditambah M kolom. Entitas lemah, saya lanjut aja dulu. Data dengan kemudian di sini ini contoh lagi ya. Ini entitas kuat, ini entitas lemah. Apa sih entitas lemah? Lemah itu artinya dia ini nggak bisa berdiri sendiri nih, payment ini. Harus ada loan, harus ada pinjaman. Jadi contohnya gini, orang itu nggak mungkin bayar, ya, nggak mungkin bayar kalau dia nggak pernah pinjam. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri. Si payment itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi
kasusnya kayak gini, misalnya di sebuah bank gitu kan ya, orang nggak mungkin bisa bayar nih, ya, kalau nggak ada pinjamannya. Jadi ini kalau kita membuat dua entitas seperti ini, payment ini entitas lemah gitu kan ya, gitu. Nah, ada kasus yang paymentnya katakanlah bisa berdiri sendiri, ya. Misalnya di koperasi simpan pinjam, ya. Jadi ada pinjamannya, ada juga misalnya ada pembayaran. Pembayaran itu bisa berfungsi juga sebagai katakanlah penyimpanan. Nah, ini entitasnya masing-masing dua-duanya kuat. Boleh dia pinjam, boleh juga katakanlah dia membayar. Kalau dia nggak pinjam, boleh bayar nggak? Boleh, nanti jadinya simpanan. Jadinya simpanan. Kebayang nggak ya teman-teman ya? Ini entitas kuat dan lemah. Jadi kalau yang lemah itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya kasusnya ini, misalnya pinjaman dengan pembayaran. Pembayaran itu nggak mungkin terjadi ya. Kita nggak bisa membuat data pembayaran ya kalau nggak ada pinjamannya. Ya, jadi tergantung seperti itu. Tapi ada kasus misalnya dua-duanya katakanlah dua-duanya entitas kuat. Contoh misalnya di koperasi simpan pinjam ya, ada pinjaman, ada paymentnya. Paymentnya itu bisa berlaku juga sebagai simpanan. Ya, jadi kalau orang nggak pinjam, dia boleh jadi nabung gitu. Tapi kalau dia ada pinjaman, dia harus bayar pinjamannya. Ya, oke, ini kasusnya adalah entitas lemah sama kuat. Nah, ini bagaimana nih diterjemahkannya, ya? Nah, ini ditransformasi ini jadi dua, ya, loan sama ini, ya. Paymentnya ini table payment. Jadi kita membuat ada payment number ini, ada garis bawah gini ya, ini jadi payment number. Satu lagi yang ini sudah lihat nih, loan number yang di sini ada di sini nih, mirip seperti tadi kayak yang multi value composite attribute tadi ya, yang tadi yang sebelumnya nih, yang di sini ya, atribut composite ya, yang ini multi value ini ya, multi value ini kan jadi customer ID-nya ke sini, jadi kepisah jadi dua table ya. Oke, kalau yang tadi yang ini kan dosen, ntar aku lihat dulu, naikkan dulu ke atas. Nah, ini yang payment ya. Nah, di payment ini sudah lihat nih, ini loan-nya, loan ini masuk ya. Nah, di sini ini jadi table lagi nih, table payment. Payment number-nya ada, payment date-nya ada, payment amount-nya ada ini. Nanti yang ininya, loan number-nya ada di sini. Nah, untuk membuat relasi kayak tadi, ya. Nah, jadi foreign key, cukup jelas ini. Ini entitas, kalau entitasnya kuat dengan lemah gitu. Ini ketarik, ya. Gitu. Nah, ini bisa, yuk. Dev, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ada ya, oke ya. Jadi ini hubungannya kayak satu ke banyak nih. Satu loan ini nanti bisa banyak ya paymentnya. Sama seperti tadi, satu customer tadi punya banyak phone number. Ya, oke, saya lanjut lagi ya. Ini diskriminator ya, primary key pada weak entity. Tuliskan di sini payment number, kemudian payment date, dan payment amount. Nah, relasi ini kan one loan many payment. Berarti atribut kunci yang ada di one sini, dia akan menjadi foreign key pada table payment. Maka loan number, ini key dari tabel loan, itu akan nempel di table payment seperti ini. Nah, ini disebut sebagai foreign key. Oke, ini ada gambarnya yang salah dikit ya. Jadi ini primary key-nya nih. Primary key-nya kalau di sini sudah ada primary key ya. Ini cukup ini yang garis bawahnya ini aja. Tetapi boleh juga teman-teman ini dua ini ya, ini jadikan primary key boleh. Ya.
Nah, kalau kita misalnya payment number-nya dia punya nomor khusus gitu kan ya, ya boleh gini ya. Ini jadi primary key. Tapi supaya nanti dia bentuknya unik, dia bentuknya jadi 2 ini ya. Makanya ini garisnya ada 2 ini. Artinya bukan ini saat primary key, ini primary key-nya jadi ada 2, enggak. Tetapi jadi gabungan. Payment number dengan loan number itu jadi primary key. Ya. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya sama aja. Misalnya di sini ya. Ntar aku tunjuk yang ini. Yang ini sebentar. Yang ininya udah dihapus. Nah, yang ini ya. Nah, ini primary key-nya tinggal di koma gitu kan ya. Misalnya saya punya 2, ini tinggal di koma aja. Apa dengan apa gitu. Jadi, ya tadi payment number sama loan number. Jadi 2 gitu kan ya. Kita bisa buat di sini. Koma aja gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ke videonya. Nah, payment number dan loan number sendiri ini adalah primary key di table payment. Tapi loan number-nya ini dari primary Ya, key foreign tabel key. loan, Foreign key, disebutnya ya. sebagai foreign key. Foreign key. Oke, lanjut lah ya. Saya ya lanjut. Ini ada Contoh berikut lagi. Oke, saudara perhatikan dulu ya. Ini latihan jaga 3 juga. Ada berapa entitas di sini? 2. 2. Apa aja entitasnya? Oke. Employee sama dependent, Pak. Oke. Ya, bagus. Employee sama di ini ya, sama dependent. Oke. Isi dari entitas employee apa aja? Employee ID sama ID sama nama. Nama. Oke, bagus. Sekarang kalau dependent nih, dependent apa aja? First name, middle First initial, middle sama name, last name. Last name, oke, apalagi? Sudah last Date of name, birth, Sama date of birth, Gender. gender. Ada nggak ini dependent name? nggak ada, Pak. Ada. Enggak, Nggak Pak. ada. Oke, bagus ya. Nah, ini kan ini aja ya. Nah, kalau sebenarnya ini kalau kita konversi, kita transformasi menjadi table, di dependent ini ada field apa aja? Ini kalau kita lihat dari sini atributnya ya. Oke, di dependent ini kan ini hubungannya satu ke banyak nih, banyak tuh kan gini simbolnya. Ya. Mirip seperti yang inilah sebetulnya, mirip yang tadi kayak ini nih. Ya. Ya ini juga sebenarnya jadi banyak nih. Paymentnya bisa banyak. Oke. Di sini lihat perhatikan ini ada loan number di sini. Ini kolom-kolomnya atau atribut-atributnya ya. Oke. Kalau saya hasil relasinya nih, yang dependent ini atributnya apa aja atau kolomnya apa aja? ID. Employee ID. Sama tengah nama. Employee ID ada. Oke, di sini employee ID ada di sini ya. Iya, Pak. Oke, apalagi? Nama depan, tengah, belakang. Depan, tengah, belakang, Date of birth sama gender. date of birth sama gender. Oke, jadi employee ID ini akan ketarik di sini. Jelas ya? Jadi nanti tinggal nambahkan. Ini sih udah ada, gampang lah ya employee-nya ini. Nah, di dependent ini ininya akan ketarik. Si primary key ini akan ketarik di sini, di dependent. Nah, employee ID yang ada di dependent ini sebagai apa? Primary key atau foreign key? Employee ID Pak. ya, sebagai foreign key ya di sini ya. Oke. Sudah kalau dikasih table seperti ini, sudah bisa buat itunya scriptnya. Ada nggak di sini yang belum ngerti cara membuat scriptnya gitu? Perlu didemokan nggak cara buat scriptnya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, ya kita akan buat yang ini ya. Saya punya employee ID, employee name ya. Saya buat dulu di Word dulu ya supaya ada rekamannya. Kita buat, saya copy aja ya dari sini. Saya copy dari sini. Kita buat yang latihan 3, perbesar dulu. Ini latihan 3. Nanti ujiannya kayak gitu juga ya. Tadi employee, labelnya apa ya? Employee. Sudah punya format kayak gini lah.
Kalau lupa bisa lihat di W3 School, W3 School ya, employee. Saya punya employee ID. Karakternya berapa lah, bebas lah ya, nanti sudah disesuaikan. Employee ID sama saya punya employee name. Oh ini pakai underscore ya, ya udah nanti ikutin aja, sudah persis kayak gitu ya. Ini nggak boleh pakai minus gini ya, karena ini dianggapnya employee ID dikurangi ID kalau penamaan itu ya, jadi nggak boleh kita pakai minus kayak gini. Artinya minusnya dianggapnya pengurangan, jadi harusnya pakai gini. Underscore boleh ya. Oke, employee ID. Saya buat satu lagi employee name. Nah, boleh kosong enggaknya terserah saudara. Kalau misalnya name-nya boleh kosong ya boleh dibuang kayak gini juga, not null-nya ya. Tapi kalau dia wajib ada gitu kan ya, ininya harus diisi gitu, not null gitu. Not null itu buat gitu aja sih. Employee ID, employee name. Oke. Kita mau kasih berapa karakternya, misalnya 50 gitu kan ya. Oke. Nah, primary key-nya mana? Ini primary key employee ID misalnya. Gitu. Saya udah buat nih table 1. Sekarang saya akan membuat table yang kedua, dependent. Isinya employee ID-nya pasti ada nih. Bahwa saya sudah nggak lupa, taruh aja di depan ya. Employee ID-nya ke bawah nih, employee ID-nya. Nah ini hubungan satu ke banyak. Ya, lalu saya buat first name, middle name, last name, birth sama gender. Saya buat first name. Ya, first name-nya mau kasih 20, boleh lah ya, 20 misalnya gini. Saya buat middle. Saya buat satu lagi last name. Kita buat lagi. Nah ini kalau middle name mungkin bisa kosong gitu kan ya. Oke, sudah hapus lah ya. Last name juga mungkin kosong gitu kan. Hapus. Last name, kemudian date of birth. DOB aja ya, saya singkat ya. DOB date. Kalau ada time-nya boleh lah saudara bisa masukkan. Date ini misalnya kalau boleh kosong juga bisa dibuang. Tadi lagi satu lagi apa ya? Gender. Gender misalnya mau pakai char boleh lah. Char 1 misalnya. Oke, kita udah buat. Kita tinggal buat nih foreign key ya. Foreign key-nya adalah berdasarkan employee ID. Saya copy. Nah, saudara wajib membuat adalah table ininya dulu, ya. Table employee-nya dulu, baru dependent. Jangan buat dulu dependent, nanti pasti error, ya. Kalau sudah buat dulu dependent. Nah, ini ke table-nya adalah employee. Gitu. Oke, ini udah selesai. Ini kurang koma. Oke, kita tes ya. Tes aja sudah. Copy dulu. Copy, kita balik ke localhost ini. SQL-nya. Ya, sudah boleh tes aja lah ya. Go. Lihat enggak ini. Employee saya udah ada belum? Sebelumnya belum ya? Oke. Kok udah belum ini? Mana ini errornya apa ya? Error sebentar. Yang primary key-nya Pak, ada underscore.
Oh iya. Tuh. Iya Pak, employee ID. Ya, employee ID-nya ya, salah ya. Oh, saudara lebih jeli nih. Bagus. Employee ID ya. Oke, bagus. Ini employee ID-nya saya salah ya. Yang ini, oke, kita coba lagi ya. Sekarang kita buat tabel yang kedua, dependent ya. Copy lagi ya, copy. Salah. Ini buat nih. Harusnya tuh buatnya gini ya, rapikan gitu. Ini isnya nggak bagus. Oke, ini udah buat. Nah, ini saudara dependennya ini mau ada primary key, saudara bisa nambah sendiri gitu kan ya. Dependent ID juga boleh ya, tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Kalau kita lihat dari strukturnya tadi kan ini nggak ada di sini ya. Di sini dependennya ini nggak ada ini. Oh, ini ada ininya nih. Nah, ini bisa jadi primary key nih, 3 ini. Ya, name-nya ini jadi primary key gitu. Tapi nama kemungkinan bisa sama juga ya. Nah, sudah bisa nambahkan nih kalau mau jadi primary key, ini first name, middle name, last name, sama employee ID. Boleh tambahkan. Nah, ini boleh jadi kayak gini ya. Cuman nih kalau kasus kayak gitu, ini jadi nggak boleh kosong. Kalau jadi dia primary key nih. Yang dependennya ya, jadi kita buat nih primary key-nya. Primary key, gitu ya, primary key-nya jadi 4 nih. Employee ID, saudara koma, first name. Ini kalau dari gambar yang tadi ya, gambar yang tadi itu ada garisnya, ada underscore-nya ya. Ini saya colok dulu ini powernya dulu. Last name, oh last name-nya juga sama ini, nggak boleh kosong nih. Jadi kalau jadi primary key kasusnya jadi seperti ini. Ini primary key-nya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar ininya ya, employee ID-nya kan pasti ketarik ya. Nah ini jadikan ininya primary key-nya. Primary key-nya bareng sama ini. Ya. Nah si foreign key-nya ini, employee ID-nya sebagai foreign key karena dia buat nyambung ke table itu. Oke, kita tes. Ya. Udah ya? Hasilnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini materinya masih ada nih beberapa. Keburu nggak? Ya keburu lah. Oke, ada pertanyaan? Nih lihat ini putus-putus ini ya. Putus-putus tadi ini sejadi primary key. Lanjut aja. Lanjut ya. Bentar, Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ini mau kasih info. Itu Elvira lagi di rumah sakit Pak, ngurusin neneknya tadi. Oh gitu. Tadi saya tanyain. Jadi putus-putus katanya ikut di luar rumah gitu. Oke ya, semoga cepat pulih ya buat neneknya ya. Oke nggak apa-apa. Makasih infonya. Nanti lanjut lagi ya. Saudara nanti ini lanjut lagi. Oke, ini latihan 4 nih. Ini entitas lemah ya. Ini nama ini bukan nama mahasiswanya, nama hobinya ya, nama hobinya. Oke, saudara bisa ini buat. Ini isinya apa aja? Entitas mahasiswa. NRP, nama sama alamat. Nama sama alamat. Oke. Kalau yang di sini?
NRP sama nama Pak, nama hobinya. NRP sama nama, ya oke. Saya tanya lagi, di sini primary key-nya apa, Mas? Di mahasiswa? NRP Pak. Ada foreign key nggak di mahasiswa? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau di sini primary key-nya apa? Nama hobinya Pak. Nama hobinya sama NRP Pak. Nama dan NRP ya sebagai Iya, primary key-nya ya. Oke. Foreign key-nya apa di sini? Foreign key-nya NRP Pak. NRP Pak. NRP. Oke. Udah jelas ya. Nanti pertanyaan kayak gitu lah ya dari diagram ini. Bikin skripnya bisa ya? Modelnya kayak tadi ya. Bisa Pak. Oke. Ya, lanjut lagi nih. Ini nanti saya buatin videonya, saya taruh aja nanti di YouTube aja lah. Kalau nggak ditaruh di ini Google Classroom. Nah, ini kelihatan banyak. Ada berapa entitas di sini? 2. Wah ya, mahasiswa sama orang tua. Oke. Kita lihat dulu yang ini. Ini nggak ada multi value ya. Mahasiswa apa aja nih atributnya? NP, alamat Nama sama alamat. Oke. Kalau yang di sini nih orang tua. Nama depan, Jalan nama sama belakang. kota. Jalan, Pekerjaan. Kota, pekerjaan. Nama depan, nama belakang. depan, Oke. nama belakang. Nah, ini ada yang multi value nih. Ini jadi apa? Jadi primary key Pak. Ini jadi table lagi kan? Betul? Iya, table lagi. Ya, table lagi. Oke. Nah, di sini ada table baru lagi. Nama tablenya apa? Pekerjaan orang tua. Betul ya. Pekerjaan orang tua. Oke. Isinya apa di pekerjaan orang tua? Nama pekerjaannya sama jabatan mungkin Pak. Jabatan. Oke, itu betul. Ada tambahan lagi nggak? Yang menghubungkan dengan orang tuanya. Nama depan, nama belakang Pak. Ya, nama depan, nama belakang orang tua nih. Ini mesti masuk di pekerjaan ini. Karena ini jadi primary key-nya, nama depan, nama belakang gitu. Ya. Nah, boleh juga misalnya ada ID orang tua. Kalau sudah misalnya primary key, saya nggak mau ini, ID orang tua boleh. Ya, jadi ini kalau kita lihat seperti ini jadi akan 3 table. Table mahasiswa, table orang tua, dan pekerjaan orang tua. Setuju nggak? Oke, nanti saudara bisa berlatih ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? No. Ada. Dev, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Lanjut lagi ya, soal nanti berikutnya lagi. Ini relasi biner, udah saya lewat aja. Nanti sudah bisa lihat ininya, videonya. Oke, ini relasi 1 ke 1. Satu dosen mengepalai 1 jurusan. Ya. Ini jadi 2 tabel nih. Ini seperti ini. Ya. Oke, kita lihat ya. NIK menjadi kolom NIK, atribut nama dos menjadi kolom nama dos, atribut alamat dos menjadi kolom alamat dos. Ya. Entitas jurusan menjadi tabel jurusan, atribut kode jur menjadi kolom kode jur, primary key, kemudian atribut nama jur menjadi kolom nama jur. Nah, untuk transformasi himpunan relasi one-to-one, maka perlu menempelkan kunci ke tabel lainnya. Nah, ini disebut sebagai foreign key. Jadi transformasinya itu akan menempelkan atribut kunci ke tabel lain. Oke. Seperti ini. Sini udah jelas ya. Tapi ini sebetulnya nanti hubungannya di kayak 1 ke banyak lah ya. Walaupun nanti ini kita masuk ke sini relasinya 1 ke 1 ya. Ya, satu dosen
punya atau mengepalai jurusan ini. Nick-nya ini nanti ke sini. Ya, udah kita lihat relasi satu-satu. Nanti datanya ya hanya boleh satu gitu kan ya. Satu dosen hanya boleh ngepalai satu jurusan. Ya, nick-nya ke sini sama seperti yang tadi ya. Yang tadi misalnya employee dengan tadi employee dengan apa ya tadi itu? Employee dengan dependent ya, mirip lah gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian 1 selanjutnya PM. kita akan bahas Lihat 1 tentang PM, entitas misalnya primer dari relasi yang berupa nama dos, alamat dos. Nah ini satu ke banyak ya. Oke, kita lihat di sini. Saya punya entitas dosen, ini punya kuliah juga. Nah, cuman di sini ada mengajarnya, dia punya waktu. Kita akan lihat ini. NIK ini primary key. Kemudian ada entitas kuliah dengan atribut kode cool dan nama cool. Ini one, ini many. Jadi artinya satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, ini simbolnya ada beberapa model ya. Ada yang pakai panah gini ya. Panah ini artinya satu, kalau gini ini banyak gitu. Ya. Ada juga yang bentuknya pakai ininya satunya biasa gini ya. Ada yang bentuknya pakai itu, pakai ada garis 3 gitu di sininya. Bentuknya. Ya, bentuknya gimana? Bentar. Tadi ada contohnya sih. Oke, ini banyak dulu. Kita lihat dulu. Maka di tabel kuliah ini dulu ya. akan ada Di kuliahnya kolom yang mengambil dari entitas yang relasinya one. Ada NIK di sini. Kemudian hasil dari relasi ini ada atribut waktu, maka tempelkan ini di tabel kuliah atau entitas yang derajatnya many, seperti itu. Satu dosen jadi mengambil untuk setiap banyak mata kuliah one gitu ya, to many, mengajar banyak kuliah. Berarti kata kunci yang ada di one akan nempel di many sebagai foreign key. Ya. Kalau ini satu dosen mengajar banyak kuliah gitu kan ya, kuliahnya apa aja. Tapi sebenarnya kasusnya kan, kalau yang kasus kayak gini sebenarnya dia relasinya banyak ke banyak. Ini contohnya nggak begitu bagus gitu. Karena satu kuliah bisa juga beberapa dosen. Ya, kayak desain basis data nih, satu mata kuliah saya dosennya ada 2. Saya misalnya dengan Ibu Meli gitu kan. Kasus ini. Nah, kasus yang di sini ini ceritanya ketika satu dosen mengajar banyak kuliah gitu, dan satu kuliah itu hanya satu dosen gitu. Ya, kasusnya kayak gini ya. Jadi emang tergantung kasus juga. Tapi walaupun kenyataannya kebanyakan kuliah ini bisa oleh beberapa dosen gitu kan ya. Oke, saya lanjut aja dulu. Relasi dari relasi mengajar. Ini aja yang sudah perlu tambahkan ya. Oke, kita lihat. Kemudian berikutnya tentang transformasi. Ini adalah tabel. Maka ini hasilnya ya banyak ke banyak ya. Saya punya tabel mahasiswa, saya punya tabel punya entitas mahasiswa dan entitas kuliah ya. Kita lihat. Relasi ini menjadi tabel. Namanya tabel mempelajari. Nah, isinya adalah kunci dari entitas ini dan kunci dari entitas ini. Jadi menjadi foreign key di tabel mempelajari ini ya, NIM dan kode cool. Kemudian ditambahkan dengan atribut lain yang ada di relasi ini. Misalnya ini nilai. Ya, ini jadi tabel khusus. NIM ini foreign key ke tabel mahasiswa, kemudian kode cool ini foreign key ke tabel kuliah. NIM dan kode cool menjadi primary key. Jadi itu hasilnya. Oke, sebentar saya NIM ini dulu. foreign ya. Kalau ada tabelnya relasi banyak ke banyak ya. Ini garis, dia pakai modelnya garis gini ya. Banyak ke banyak. Satu mahasiswa bisa mempelajari banyak kuliah. Satu kuliah bisa dipelajari ya pakai pasif, jadi kalimatnya pasif. Kalau saya bacanya dari kanan, ini saya baca dari kiri ya. Satu mahasiswa mempelajari banyak kuliah. Kuliahnya bisa banyak ya.
Nah, kalau saya bacanya dari kanan, kuliah dipelajari oleh mahasiswa. Banyak juga, ya. Jadi satu kuliah, mahasiswanya bisa banyak nih, gitu kan ya. Nah, ini relasi banyak ke banyak. Jadi kalau banyak ke banyak, ini akan menjadi 3 buah tabel. Tabel ini mahasiswa, tabel kuliah, satu lagi tabel mempelajari. Ya, boleh namanya mempelajari atau boleh tabelnya adalah mahasiswa kuliah di sini. Nah, isi dari tabel yang ini, ya, isinya apa aja? Nah, primary key yang ada di sini akan ketarik di sini. Primary key yang ada di kuliah ini akan ketarik ke sini. Jadi name ada di sini, kode kuliah ada di sini, termasuk dia kalau punya atribut di sini ada akan ditulis di sini. Ya, jadi ada 3 tabel seperti ini. Kebayang nggak? Yang banyak ke banyak. Oke, silakan saudara coba dulu buatin ini skripnya. Saya ingin lihat dulu skrip dari tabel ini. Saudara boleh mau pakai skrip, boleh dibikin kolom-kolom kayak gini juga boleh, silakan. Kalau nggak pakai skrip lah boleh ya, silakan. Nah, di skripnya ini kan kita ada primary key, ini ada primary key ya. Nah, di sini ada foreign key. Foreign key-nya nanti dia ada 2 foreign key-nya. Satu foreign key ke sini ke mahasiswa, satu lagi foreign key-nya ke kuliah. Oke, silakan dicoba dulu buat ini ya, sekitar 5 menit. Yang banyak ke banyak. Pakai skripnya aja lah, supaya nanti saudara bisa nyoba. Ini relasi banyak ke banyak ya, M ke M ya. Sudah bisa buat tabel mahasiswanya. Oke, coba buat juga ya. Ini latihan berapa? Latihan 5 gitu. Key ke tabel mahasiswa. Enggak ya. Mahasiswa ada name, nama, alamat. Oke, aku buat di sini aja ya. Saya sambil buat ya, sambil buat. Siswa, kemudian klik lagi. Mahasiswa, saya punya apa lagi tadi teh? kode cool ini Alamat mahasiswa, alamat tanggal lahir.
Primary key-nya name. Mahasiswa kita buat. Saudara buatnya mahasiswa dulu, kuliah dulu ya kedua, baru nanti tabel mahasiswa kuliah atau mempelajari, terserah saudara mau pakai tabelnya apa, boleh bebas ya. Jadi ini yang terakhir, tabel yang terakhir harus dibuatnya. Kita buat satu lagi tabel kuliah. Ada yang udah selesai? Oke, beri waktu 3 menit lagi ya. Kuliah, kita buat kode kuliah. Kode cool. Kodenya saya 10 aja. Lalu nama cool. Ya. Ya, thank you. Cool. Oke, kita buat ini primary key-nya dia kode cool. Kode cool. Udah tabel kedua ya. Kita sekarang membuat tabel yang ini. Terserah sudah mau mahasiswa mempelajari kuliah juga boleh, namanya bebas ya. Mau kita beri nama mahasiswa kuliah juga boleh gitu kan ya, mahasiswa kuliah. Ya kalau mau ada nama mempelajarinya juga lebih bagus ya. Cuman nanti jadi panjang ya. Ya, yang juga nggak apa-apa siswanya. Siswa kuliah juga gini boleh ya. Oke, ini adalah isinya adalah yang gini. Ya. Name yang kesini ketarik nih di sini. Yang kode kuliah kesini juga ketarik. Jadi saya punya name nih. Saya salin ya. Ini dari sini. Oke, cool yang ada di sini saya tarik juga. Kode coolnya. Coolnya oke. Ada satu lagi nilai. Oke. Nilai misalnya saya mau pakainya integer boleh. Nah, tinggal kita membuat foreign key. Foreign key-nya ada 2. Foreign key ke sini ke mahasiswa, satu lagi foreign key ke kuliah. Nah, foreign key saya ambil yang name dulu ya, ke mahasiswa dulu ini. Name, reference-nya ke tabel mahasiswa. Ini menggunakan name. Nah, saya buat lagi, ini kebanyakan deh. Saya jadi 1. Sudah tinggal copy lagi aja, Ctrl C. Ini nggak mau diklik lagi ininya. Bentar. Mau sayanya ini.